Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil jabbaril qahhar. Alhamdulillah, alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati tatawakkala wal abtar. Ashkuruhu ala kathrati fadlihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أحبائي الكرام عباد الله رحمكم الله. Jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang berlipat ganda buat kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini di hari raya Idul Adha kita sama-sama berkumpul untuk menunaikan salat Id dan kita akan menyembelih hewan kurban kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh teladan buat kita, yang memperkuat daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, marilah senantiasa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan iman dan takwa kita, yang insyaallah dengan keimanan yang mantap dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Begitu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini begitu banyaknya, sampai 2 juta lebih daripada insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji di tanah suci. Dan bahkan dari umat Islam Indonesia begitu antusias menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang bukan sekedar ibadah fisik namun materi yang begitu besar dikeluarkan oleh mereka. Berjuta-juta daripada biaya yang dikeluarkan
bahkan untuk merogoh daripada kocek kita lebih dalam lagi untuk mempersiapkan tiket dan visanya. Namun itu semua adalah tentunya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji, dan kita yang berada di tanah air yang belum mempunyai kesempatan ibadah haji, janganlah sampai kita kecil hati karena kita belum menaikkan ibadah haji. Banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menandingi atau mengimbangi daripada pahala ibadah haji tersebut. Yang ibadah haji tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang begitu luasnya kecuali pahala kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita yang belum berkesempatan untuk menaikkan ibadah haji, yang khatib sampaikan tadi, bahwa kita pun bisa untuk menandingi pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang belum menunaikan ibadah haji. Khatib sampaikan beberapa amalan yang bisa menandingi walaupun kita belum menaikkan ibadah haji. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah fa ajruhu kal hajji al muhrim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Hadirin, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah fadilah buat kita. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu, dalam keadaan suci, menuju melaksanakan sholat yang wajib di masjid, maka pahalanya seperti orang yang beribadah haji yang mengenakan ihram. Begitu besar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan buat kita untuk melangkahkan kaki kita dalam keadaan suci menuju masjid untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu. Insya Allah ini kalau kita lakukan setiap hari 5 kali, bahkan kita bisa menandingi ibadah haji dengan pahalanya, yaitu yang begitu besar, tanpa mengeluarkan daripada visa, membeli tiket dengan tenaga yang besar, namun kita sudah mendapatkan pahala ibadah haji. Namun betapa banyak kita yang mengabaikannya. Panggilan sholat diabaikan, menunaikan daripada sholat 5 waktu, kita terus mengundur-undur diri daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat 5 waktu. Oleh karenanya, mulai dari yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut kita pahami, maka hendaknya kita menyiapkan diri kita untuk menunaikan ibadah salat 5 waktu dalam keadaan suci, mulai dari rumah kita sampai ke masjid yang kita tuju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan sabdanya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qada ilal masjidi la yuridu illa liya'lama khairan kana lahu ajrun mu'tamirin tamal umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia berangkat di waktu pagi menuju masjid, tidak ada yang diinginkan oleh dia kecuali dia mempelajari kebaikan, mengajarkan kebaikan, kecuali dia akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala orang-orang yang umroh dengan sempurna. Itulah fadilah bagi kita ketika di masjid ada taklim di waktu pagi. Itu adalah semangat kita ada untuk mendapatkan pahala ibadah umroh secara sempurna.
Belum lagi Rasulullah SAW sampaikan, man roha ilal masjid la yuridu illa liya'lamal khaira aw yu'allimahu falahu ajrul haji tamadil hijjah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa yang berangkat di waktu sore dan di waktu istirahatnya menuju masjid, tidak ada yang diinginkan kecuali dia mengajarkan kebaikan dan mempelajari daripada kebaikan dan ilmu tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pahala orang yang berhaji secara sempurna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya kita yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, maka hendaknya kita lakukan itu setiap hari. Kita berwudu dari rumah menuju masjid kita, kemudian kita niatkan untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid kita, maka itu akan mendandingi pahalanya orang-orang yang beribadah haji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dzulhijjah adalah daripada bulan berkurban. Allah mengajarkan kurban bukan sekedar daripada ibadah semata. Lebih dari itu, kurban adalah mengandung sejarah yang sangat dalam yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan sang zabih Allah, yaitu Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Hadirin rahimakumullah, betapa keimanan yang totalitas yang diajarkan, yang dicontohkan oleh kedua manusia tersebut, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Betapa mengajarkan kepada kita dalam menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita jalankan dengan penuh totalitas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Itu menandakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban yang kita lakukan, tidak pandang bulu, tidak pandang daripada kapan dan dimanapun, tidak pandang apapun kesibukan dan kerepotan kita, maka yang wajib mau tidak mau harus dilaksanakan oleh kita. Itulah keimanan yang totalitas. Begitu juga dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun daripada kesenangan kita, ketika itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita tinggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang dicontohkan kedua manusia yang mulia tersebut, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Betapa keimanan yang totalitas yang diajarkan mereka ketika Nabi Allah Ibrahim mendambakan seorang putra bertahun-tahun sampai tua renta, akhirnya dikaruniakan seorang putra yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Namun ketika manjak dewasa daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam tersebut diperintahkan untuk disembelihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan daripada wahyu yang diterimanya kepada anaknya. Namun begitu luar biasa kesabaran Nabi Allah Ibrahim dan ketaatan Nabi Allah Ismail, langsung mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hal tersebut menunjukkan kesabaran kepada kita dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka langsung dilaksanakannya oleh Nabi Allah
Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Seraya Nabiullah Ismail ketika mendengarkan apa yang dimimpikan oleh ayahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seraya mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Insyaallah aku mendapatkan kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Kita diperintahkan hanya mengorbankan dari apa yang kita miliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak banyak yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan kewajiban adalah sebuah pengorbanan yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, ketika kita menjalankan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, betapa besar yang harus kita korbankan. Waktu istirahat kita, waktu bersama keluarga kita, waktu kita dengan istirahat kita, itu kita korbankan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama adalah sebuah pengorbanan. Ad-dinu at-tadhiyah. Agama adalah pengorbanan. Yang pengorbanan tersebut akan dirasakan mereka yang berjuang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat Idul Adha, walaupun kita belum bisa menunaikan ibadah haji, kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang setara dan sebanding dengan pahala ibadah haji tersebut. Dan kita bisa berkorban walaupun kita belum bisa berkorban dengan hewan kurban kita, maka korbankan apa-apa yang kita miliki untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, khususnya sholat 5 waktunya. Kita korbankan istirahat kita korbankan lelah kita korbankan capek kita untuk menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi